Oke adik-adik, sekarang kita akan membahas soal nomor 46 ya. Adapun soalnya di sini mengatakan bahwa kalimat manakah yang paling tepat dituliskan sebagai simpulan pada akhir tulisan? Apakah A berdasarkan uraian di atas, Siva Nathan mampu memberikan teladan dengan menemukan sesuatu yang bermanfaat? Ataukah B, paparan tersebut menjelaskan bahwa hanya dengan headset dan microcontroller, Nathan dapat membuat lengan buatan? Ataukah C, dalam uraian di atas dipaparkan bahwa masih banyak pasien amputasi di negara berkembang yang memerlukan lengan buatan? Ataukah E, kita dapat menyimpulkan bahwa hobi seseorang dapat dikembangkan menjadi suatu yang berguna bagi masyarakat? Ataukah E, dapat disimpulkan bahwa paparan tersebut menjelaskan bahwa penemuan lengan buatan yang didukung oleh teknologi EEG? Nah, soalnya kan tadi mengatakan adik-adikku bahwa dia menuntut atau meminta kalimat manakah sebenarnya yang tepat untuk dituliskan sebagai akhir simpulan, maksudnya simpulan pada akhir tulisan yang ada dalam bacaan ini. Nah, jadi cara mentaktisinya itu dia seperti ini adik-adik. Nah, kalimat terakhir di paragraf ketiga, ini paragraf ketiga ya. Ini paragraf ketiga. Nah, kalimat terakhir paragraf ketiga itu dia dinomorkan dengan kalimat nomor 13. Artinya ketika soalnya bunyinya seperti ini, dia menuntun kita untuk kembali menentukan kalimat yang mana yang termaktub di dalam opsi yang cocok untuk menjadi kalimat ke-14. Yang mana kalimat ke-14 ini dia luarannya atau bentuknya dia harus menjadi suatu kesimpulan atau suatu simpulan. Nah, perlu kita ketahui adik-adikku bahwa yang namanya simpulan, apalagi ketika dia berada pada akhir paragraf, ciri-cirinya itu biasanya dia didahului oleh frasa yang berbentuk apa ya? Yang berbentuk penegasan bahwa ini loh yang melambangkan bahwa saya adalah kesimpulan dari apa yang dibahasakan atau keseluruhan isi bacaan itu atau keseluruhan isi paragraf itu. Bagaimana contohnya Kak? Misalnya, ketika dia diawali oleh ini dengan demikian plus tanda baca koma, kemudian oleh karena itu plus tanda baca koma. Bisa juga dapat disimpulkan bahwa ini tidak pakai tanda baca koma ya. Ya, intinya ketika dia ada bahwanya, dia sudah kebanyakan atau secara umum di dalam bacaan itu dia sudah tidak menggunakan tanda baca koma lagi setelah frasa ini. Berbeda dengan demikian. Nah, dia itu perlu tanda baca koma sebagai perujuk antara dia dengan kata-kata atau frasa-frasa yang akan mengikutinya di bagian selanjutnya ya. Nah, untuk itu adik-adik, ketika kita baca dengan saksama apa yang termaktub di dalam paragraf ketiga, maka dapat kita simpulkan bahwa jawaban untuk soal nomor 46 adalah error ya. Dapat disimpulkan bahwa paparan tersebut menjelaskan penemuan lengan buatan yang didukung oleh teknologi EEG seperti itu atau EEG seperti itu ya. Sini kita akan sama-sama membahas soal nomor 47 ya. Nah, di sini soalnya dia mengatakan bahwa kalimat manakah yang paling tepat untuk melengkapi paragraf 3. Jadi ini dia adalah paragraf ketiga. Ini adalah paragraf ketiga. Kemudian pertanyaannya dia menanyakan kalimat manakah yang ada di antara opsi ini
yang paling tepat untuk melengkapi paragraf ketiga. Jadi, nah di sini di paragraf ketiga ini tadi kita sudah bahas kan di soal selanjutnya mengenai penggunaan kata dipakai. Berarti kita tidak bisa lagi menggunakan bagian kosong yang ini. Artinya yang penempatannya ini kalimat yang berfungsi untuk melengkapi paragraf ketiga nanti ditentukan entah dia ada di awal paragraf kah, entah dia bertempat di tengah paragraf kah, atau dia bertempat di akhir paragraf bahkan ya. Nah, kita lihat dulu konteks apa sih sebenarnya yang diredaksikan di dalam masing-masing opsi. Kita lihat dulu opsi A. Lengan buatan tersebut dengan lengan buatan yang disebut Protesi Arduino karya Nathan telah memenangkan sejumlah penghargaan. Ataukah B, siapa saja dapat membuat lengan buatan sendiri dengan komponen yang tersedia di rak toko barang elektronik? Ya jelas, apa sebenarnya yang dibahasakan menurut opsi Bravo itu sama sekali tidak memiliki korelasi dengan apa yang dimaksud di dalam atau apa yang dibahasakan di dalam paragraf ketiga, karena tidak semua orang bisa membuat lengan buatan, apalagi barang-barangnya itu hanya yang barang-barangnya yang notabene-nya tersedia di rak toko barang elektronik biasa ya, misalnya seperti itu. Berarti sudah bukan alfa jawabannya juga ya, sudah bukan Bravo juga jawabannya. Kemudian kita lihat lagi opsi C. Nathan bukan merupakan satu-satunya anak muda yang berhasil menunjukkan prestasi dalam mengembangkan teknologi. Nah, tetapi apa yang dibahasakan di dalam opsi C sama sekali tidak ada faktor yang mendukungnya di dalam bahasan yang tertera di dalam paragraf ketiga. Andai misal di paragraf ketiga dia mencantumkan nama orang lain atau sosok lain yang berhasil menunjukkan prestasi dalam mengembangkan teknologi EIJ selain Nathan, maka opsi Charlie dapat kita benarkan ya. Otomatis bukan juga opsi Charlie jawabannya. Jadi sebenarnya yang tepat untuk soal nomor 47 itu adalah delta. Si Nathan merupakan anak muda yang kreatif, mampu membuat lengan buatan dengan headset EEG. Mengapa demikian? Ya, ingat adik-adik, pada dasarnya kalimat-kalimat yang bertengger atau yang tertera dalam satu paragraf itu dia bentuknya atau posisinya harus senantiasa mendukung dan berinteraksi satu sama lain, berkesinambungan satu sama lain. Ketika ada yang bersifat tidak mendukung, ketika ada yang bersifat tidak sesuai, ketika ada yang bersifat bahkan kontradiktif, maka itu paling tepatnya harus kita hilangkan dari pembahasan yang ada dalam paragraf itu. Nah, seperti itu ya adik-adik. Untuk itu kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang soal nomor 48. Soalnya itu dia mengatakan bahwa ilustrasi yang paling tepat untuk melengkapi penjelasan dalam tulisan adalah A. Skema langkah-langkah pembuatan lengan buatan, ataukah B. ilustrasi model-model lengan buatan, ataukah C. grafik dengan buatan berteknologi EIJ, ataukah D. grafik pertumbuhan penggunaan lengan buatan, ataukah E. matriks komponen lengan buatan. Nah, adik-adik secara umum mengenai penjelasan dalam tulisan itu pada dasarnya memang untuk menulis sesuatu atau menjadikan suatu tulisan itu baik dan meminat perhatian pembaca atau memikat perhatian pembaca. Nah, perlu ada ilustrasi yang mampu menjelaskan bagian-bagian dari tulisan tersebut. Nah, biasanya dalam suatu tulisan yang utuh itu pada dasarnya awalnya dia terdapat yang namanya penjelasan umum dulu atau pengantar ya, umum atau pengantar. Nah, biasanya ini dia tertera di awal-awal, baik itu kalimat pertama maupun ketika dia wacananya atau bacaannya terdiri atas beberapa paragraf, bisa jadi di paragraf pertama ya. Kemudian merujuk lagi pada penjelasan mengenai bagiannya, mengenai
bagiannya. Ini sebenarnya sudah Kak Aswar jelaskan tadi di awal-awal ya. Setelah itu dia merujuk lagi pada penjelasan mungkin mengenai manfaat, mungkin mengenai manfaatnya, dampaknya, atau tujuannya. Dan ada beberapa bentuk penjelasan lainnya yang ketika itu dianggap penting untuk melengkapi atau intinya untuk menyempurnakan suatu ilustrasi dalam tulisan, maka mengapa tidak untuk dicantumkan ya, misalnya mengenai model-modelnya, ciri-cirinya, cara pengerjaannya, langkah-langkah pembuatannya, dan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya untuk bacaan ini atau untuk teks yang ini adik-adik, sebenarnya ada satu yang mengganjal, yang mana yang mengganjal itu dia tidak tertera atau dia tidak dibahasakan di dalam isi bacaan ini. Apakah itu? Ya, jawabannya adalah alfa. Nah, skema langkah-langkah pembuatan lengan buatan. Mengapa demikian? Awalnya dia menjelaskan mengenai bahwa tahun 2018 tunadaksa itu belum mendapatkan akses teknologi yang mereka butuhkan, yang mereka butuhkan. Tambah lagi penjelasan mengenai menurut Badan Kesehatan Dunia. Nah, ada lagi penjelasan bahwa si Nathan yang memiliki hobi itu dia pamannya membelikan headset Mindwife mobile untuk menjalankan hobinya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi pengalihfungsian ke dalam teknologi EEG. Nah, tapi kurangnya di sini dia tidak menjelaskan mengenai skema, mengenai langkah-langkah pembuatan dari lengan buatan yang sebagaimana dibahas secara runtut di dalam bacaan itu ya. Jadi, untuk melengkapi itu, jawaban untuk soal nomor 48 adalah alfa ya.